Di sini ada berbagai jenis peti jenazah. Jadi pada zaman dulu itu jenazah tidak dikubur, ya, jenazah tidak dikubur, dan yang dibuat seperti ini hanya para kaum bangsawan, ya. Ini kalau diteluh dalam Hasinifolasara itu dibentuk seperti, kalau kita lihat seperti perahu, dan di sini ada kepala naga. Itu biasanya ditandai khusus untuk bangsawan. Bangsawannya orang-orang penting Ya, lah istilahnya orang penting. Dan tradisinya sebelum diseratkan di depan rumah itu digotong, diarak, dibawa keliling kampung. Kemudian itu sambil menceritakan kisah hidup si bangsawan dengan tari-tarian, kemudian baru diseratkan dengan memakai baju-baju tarian ini ya. Ya, ada baju adat ya, baju adat ya, ada baju adat. Oke, siap. Kemudian itu ada juga Ini kursi unik ya. sarambia, itu kursi jenazah. Kursi serambia. Kursi sarambia, Sarambia. itu tempat jenazah. Oke. Itu biasanya digantung di atas pohon, ya, di depan rumah atau di perbatasan tanah. Nah, jadi kalau kita perhatikan di kursi ini juga ada salib ya di atas. Iya, ada salib. Itu unik sekali, ya. unik. Oke. Jadi ini pertanda bahwa dulu itu orang kita Nias ada yang menerima agama, tetapi tradisi untuk menggantung jenazah itu masih mereka lakukan, ya. Jadi tidak langsung mereka hentikan tradisi itu. Jadi secara perlahan-lahan baru ditinggalkan dan baru dikuburkan, ya. Wow, ini ada salib, ya, ada bentuk salib Tuhan Yesus Kristus, ya. Gitu ya. Ada orang yang disalibkan di sini. Jadi tentu saja dalam hal ini saya menyimpulkan bahwa piring ini mungkin setelah orang-orang Nias sudah mendapatkan kabar baik itu, yaitu Injil Kerajaan Sorga. Itu tentang Tuhan Yesus Kristus, teman-teman sekalian, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, seperti saya bilang kemarin, saya ada di pulau sendiri, yaitu di Pulau Nias. Dan saat ini saya mencoba untuk menjelajahi milik pusaka Nias, ya. Ini adalah Museum Nias. Dan teman-teman, salah satu cara untuk kita bisa ambil video atau gambar di dalam sini, ya, di dalam ruangan ini, yaitu kita mengisi satu formulir untuk permohonan izin untuk kita bisa berfoto, mengambil video atau apapun itu yang akan kita lakukan, yang penting jangan merusak yang milik pusaka Nias. Dan tentu ini kita akan menjaga. Saya percaya dengan adanya museum yang juga terus diviralkan, dan Nias akan terus maju, akan menjadi provinsi. Ini doa kita bersama, ya, teman-teman yang dari Nias, teman-teman orang Nias yang ada dimanapun, terkhususnya yang ada di Kalimantan Barat yang sama-sama dengan saya di sana. Ya, mari kita tetap memperkenalkan budaya Nias, adat istiadat Nias melalui cara-cara kita dimanapun kita berada, sehingga Nias ini akan terus maju, karena ini adalah tujuan kita bersama, dan kita membantu pemerintah yang ada di Nias supaya cepat, ya, Nias ini bisa menjadi provinsi. Oleh karenanya teman-teman sekalian, saya akan langsung mengisi dulu datanya, dan nanti kita akan jalan-jalan untuk melihat apa saja yang ada di Museum Nias ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah selesai isi formulir untuk izin, ya, untuk foto, videokan, ya, harta pusaka Nias ini, ya, museum, teman-teman sekalian. Ini luar biasa sekali. Saya walaupun orang Nias dan ini nggak sering kesini, ya. Waktu kecil pernah, tapi ya belum tahu apa-apa, ya. Ya, jadi karena saya di tanah rantau udah 12 tahun, teman-teman sekalian. Jadi tentu saja tidak banyak waktu untuk lihat-lihat, dan kebetulan ada di Nias, ya, maka saya harus ya jalan-jalan ke sini untuk melihat, ya. Oke, satu juga tradisi Nias, teman-teman sekalian, ya. Ini simbol juga, ada apa namanya, ada daun sirih, ada pinang, ada gambir, kemudian ada tembakau, ya, untuk disajikan, ya, kalau ada tamu, ya. Biasanya begitu. Ya, teman-teman sekalian, inilah milik pusaka Nias, ya. Oke.
Nah, ini dia baju perang biasanya ini, ya, dan juga digunakan saat adat Nias. Ya, ada parangnya. Ya. Ini bentuk-bentuk rumah adatnya, teman-teman sekalian. Wow, luar biasa teman-teman sekalian. Dan tempat ini bagian-bagian alat musik yang biasa digunakan di adat istiadat. Oke, ini lengkap semua teman-teman sekalian. Kalau ada adat tari-tarian itu akan di. Nah, ini patung-patung juga ya, ukiran orang-orang zaman dulu teman-teman sekalian. Nah, ini juga bentuk rumah adatnya. Ini luar biasa nih. Nah, ini dia, saya tidak tahu nih. Pedang Tolegu. Pedang Tolegu ini dipakai untuk berbagai tujuan kemegahan oleh bangsawan dari desa Bawodo Barat, Teluk Dalam, Nia Selatan. Pada sarung pedang tersebut dilengketkan rago, yaitu sebuah bola rotan yang dihiasi dengan benda-benda berkekuatan magic. Benda-benda itu dipercaya dapat mengalirkan kekuatan dan memberikan kekebalan kepada pemiliknya. Wow. Nah, ini dia milik pusaka ini. Mandau, orang Dayak bilang mandau ya. Kalau dibilang di sini parang saja. Ya, ini parang. Belewagari. Ya kan, Mi? Ayo, Mi. Waduh, anak saya juga mau ini, teman-teman ya. Ini juga dia ini. Mau mainkan alat musik dia nih. Nggak boleh. Nggak boleh. Ayo, Mi. Ayo, Mi, ke dalam, Mi. Ada gendang, semua di sini lengkap teman-teman sekalian. Alat-alat musiknya lengkap ya. Adalah alat-alat ini. Ya. Oke, kita akan lanjut ke ruangan berikutnya. Ya, kita akan lihat di sini dulu. Ya, ada beberapa ruangan nih. Wow, wah. Ini apa tuh? Ini ukiran-ukiran zaman dulu, teman-teman sekalian ya. Jadi setiap daerah teman-teman sekalian ada milik pusakanya ya. Nah, ini salah satunya di Kepulauan Nias, di kota Gunung Sitoli, jalan di Penegoro. Di situ ada Museum Nias, teman-teman sekalian. Nah, ini baju-baju zaman dulu ya, baju zaman dulu, dan ini masih disimpan teman-teman sekalian, walaupun tidak terlalu banyak, tetapi masih disimpan ya. Nih. Oke, setidaknya kita kamerakan semua teman-teman sekalian, kita masukkan di dalam kamera, dan tentu saja kita sudah izin untuk kita bisa posting ke media sosial ya, baik itu Facebook dan akun YouTube, karena petugas yang tadi ya, yang bagian penjaga depan teman-teman sekalian dikatakan yang penting saja nanti di deskripsi ya, deskripsi video itu dicantumkan apa namanya, asal video pengambilan video ini ya, museum ini. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ini salah satu alat-alat yang digunakan di dapur ya. Biasanya ini apa namanya itu tugasnya ibu-ibu gitu. Oke, ya. Di sini ada penumbuk cabai, ada penumbuk sayur gitu ya. Ada penampi beras beberapa. Nah, ini alat-alatnya, alat dapur, penyimpanan teman-teman sekalian ya. Oke. Ya, ini piring-piring zaman dulu ya, piring zaman dulu ini bagus-bagus juga teman-teman sekalian. Ini konon katanya teman-teman sekalian, ini kan guci di sana ya, di dalam tuh guci ya, yang di tengah-tengah itu guci. Konon ya katanya, ibarat misalnya kita minum air di zaman dulu,
sebelum minum kita harus masukkan ke dalam situ dulu, supaya kalau ada racun di air minum atau apa, itu kita bisa disterilkan oleh guci itu ya, teman-teman sekalian ya. Itu luar biasa sekali. Itu cerita saja ya, belum tahu kebenarannya seperti apa, tapi itulah penjelasan-penjelasan orang tua dulu. Oke ya. Nah, ini ada satu yang unik teman-teman sekalian, di sebuah piring ini ya, sebuah piring ini ada salib ya, ada bentuk salib Tuhan Yesus Kristus ya, gitu ya. Ada orang yang disalibkan di sini. Jadi tentu saja dalam hal ini saya menyimpulkan bahwa piring ini mungkin setelah orang-orang Nias sudah mendapatkan kabar baik itu, yaitu Injil Kerajaan Sorga. Itu tentang Tuhan Yesus Kristus, teman-teman sekalian, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita.